Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang ulun hormati seluruh jamaah salat zuhur Masjid Asifah. Yang ulun hormati, ini lengkap ya, Bapak Ketua Umum Masjid Asifah ada, Ketua 1 ada, marbotnya juga lengkap ya. Baik, 7 menit Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berkah ya. Keluar dari sini Bapak Ibu sehat, selamat, bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian, sebelum ulun mulai pembukanya gini. Satu hal yang Bapak Ibu supaya berhasil, supaya sukses ketika mendengarkan ceramah, kemudian berkomunikasi, ataupun kita sedang belajar, itu kita ingat pesannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengatakan, unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan yang diucapkan, nggak usah perhatikan yang ngomong. Kalau pian ngelihatin saya, mungkin nanti Pramono ini apa sih ini. Tapi coba mulai sekarang, setiap komunikasi atau belajar, itu yang diperhatikan adalah perkataannya, kalimatnya. Yakin akan sukses ya. Jadi dengan modal itu, dimanapun kapanpun insya Allah sukses. Contoh sederhana begini, pian di rumah punya anak, terus kemudian anak sampean ngomong gini, "Bapak, jangan merokok lah." Pian kalau melihat anak sampean mesti jengkel, ini semua anak semarin sore. Tapi coba dengarkan apa yang dikatakan, jangan merokok bahlah. Perhatikan, lihatlah yang diucapkan. Oh bujur, merokok itu nggak baik misalnya. Seperti Dokter Isa ini kan spesialis paru nih, mesti jangan merokok. Nah saya tiru Pak Isa, salah satu saya nirunya Pak Isa itu, Dokter Isa itu nggak merokok, itu luar biasa. Artinya apa yang diucapkan. Baik, sekarang judulnya hari ini adalah menggapai ridho Allah. Bapak Ibu saya ingatkan, hidup kita ini di dunia ini sebenarnya cuma satu tujuannya, mencari ridho Allah, titik. Ketika Bapak Ibu duduk sini, yakin saya Allah akan ridho kepada kita. Karena kita menjalankan apa? Perintahnya, menjauhi larangannya. Bapak Ibu segini kumpul dalam majelis taklim yang biasa disebut taman-taman surga. Luar biasa. Enggak semua orang bisa kumpul di sini, ditakdir kumpul di sini. Banyak yang habis sholat keluar. Keluar ngapain? Misalnya ke warung macam-macam ya. Ada yang justru maksiat lagi. Oh itu takdirnya yang ditakdir begitu memang. Nah kita harus bersyukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah satu modal kita Bapak Ibu sekalian adalah ditakdir Allah punya iman dan Islam. Itu nggak ada yang dibeli itu. Saya mau tanya, ketika sampean lahir di Israel, bisa-bisa sampean Yahudi. Ketika misalkan di negara Barat, sampean ditakdir Nasrani. Ya, susah kan? Pada satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Itu sudah jelas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis yang artinya begini. Ini pegangi aja beres mesti. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Indikatornya kan gampang nih sebenarnya. Ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah, Allah pasti ridho. Sudah itu pegangi saja. Artinya apapun yang terjadi, sakit, susah, seneng, sugih, miskin, ridho. Kalau sampai nggak ridho, Allah pasti nggak ridho. Jadi kesimpulannya, kalau sampai tanya amal saya diterima atau enggak, itu prosesnya panjang. Niatnya ikhlas enggak ini. Tapi ketika kita ridho. Nah, ketika kita mengakhiri hidup kita nanti, salah satu yang penting dijagai adalah kita ridho terhadap ketentuan Allah. Misalkan sampean sakit nih, atau kita sakit, kemudian aduh kenapa saya yang sakit, kenapa saya yang garing ya,
Sampean nggak ridho. Makanya kenapa syukur itu derajatnya lebih tinggi daripada takwa? Karena syukur itulah bentuk dari ridho kita terhadap ketentuan Allah. Makanya beberapa kali saya selalu bilang, salah satu hadis yang saya sangat luar biasa itu begini. Kemarin sudah saya ungkapkan, cuma ini penting. Ada seorang ibu yang anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Allah tanya, hei malaikat, apa yang dikatakan ibu tersebut? Kata malaikat, ibu tersebut itu menyambat, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disambat dulu alhamdulillah, artinya syukur dulu. Wong anaknya meninggal kok syukur, mungkin sampean aneh ya. Tapi kata Allah, buatkan rumah di surga. Buatkan rumah di surga. Karena apa? Kita harus sadar bahwa apapun yang terjadi adalah atas kehendak dan kuasa Allah. Itu tauhid. Kalau sampean masih merasa ada sesuatu yang di luar kehendak Allah, tauhid sampean perlu dibenerin. Oke ya? Kita sering cerita misalkan, takdir itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum zaman ajali. Sampean yakin nggak? Sebenarnya kita harus tenang. Ini mohon maaf nih, sekarang mau pilpres, ya kan mau pilpres nih. Sampean sudah tahu nggak? Yakin nggak bahwa semua yang oleh Allah itu sudah ditulis pemenangnya? Yakin nggak? Yakin kan? Lo sampean ribut tuh ngapain gitu loh? Wah semua sudah ditulis. Ibarat SK itu di PKD tinggal ngambil. Lo sampean nambah-nambah dosa aja kalau ikut fitnah, ikut ghibah. Jadi semua sudah ada ketentuannya. Terus sampean ngomong, enggak, lihat dulu usahanya. Pertanyaan saya gini, kalau sampean ada nanya, lihat, berarti Allah itu nulis takdir nunggu pilpres dulu. Oh ini Ganjar yang menang, atau nanti lihat dulu Anies yang menang atau Prabowo yang menang. Kan enggak. Allah Maha Kuasa. Masa Allah ditanya sekarang, kalau sampean ketemu Allah kemudian tanya, ya Allah siapa yang akan menang pilpres? Masa jawab Allah, saya nggak tahu. Ya kan lucu. Allah tuh Maha Kuasa dan semua atas kehendaknya. Cuma sampean tanya, takdir bisa nggak diubah? Ya bisa. Wong Allah Maha Kuasa. Kalau jawab nggak bisa ya salah. Tapi persoalannya Allah nulis itu sudah semua clear, sudah clear. Modal kita cuma satu, ridho apapun. Makanya jangan ribet. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan nabi-nabi, akhirnya Nabi Muhammad. Ya sudah, kita ridho aja. Jalani syariat sekuat tenaga. Allah nyuruh kita berusaha. Allah nyuruh kita untuk berdoa. Beres sudah. Nggak usah nanya-nanya lagi. Ngapain harus berdoa, ngapain. Nggak usah. Sebagai budak, saya lebih senang ngomong budak ya, karena lebih tajam. Kalau hamba itu kelihatannya masih bisa mengelit. Kalau budak itu terserah yang tuan kita. Karena budak itu semua dijamin oleh tuannya. Makanya Allah itu semua sudah jamin Bapak Ibu sekalian. Kita ini ribut. Ketika ditakdir hari ini, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Ini ada Ustadz Taufik. Ustadz Taufik rezekinya 100.000. Sudah ditulis 100.000. Mau Ustadz Taufik itu caranya dengan bekerja keras atau dengan korupsi, tetap 100.000. Nah persoalannya sampean mau ngikutin petunjuk Allah enggak? Syariatnya enggak? Kata Allah kita harus kerja dengan halal, kerja dengan baik dan sebagainya. Nah jadi apa artinya? Kita ini tinggal tunjukkan, enggak usah banyak kecangkeman itu protes. Sudahlah, Allah nyuruh sholat. Allah nyuruh puasa, sedekah. Semua syariat yang Allah perintahkan kita jalani, yang dilarang kita jauhi. Beres sudah. Jaminannya apa? Barang siapa bertakwa, kata Allah, diberi jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Takwa Bapak Ibu sekalian jawabannya. Sama tawakal. Siapa tawakal, Allah pasti akan mencukupi semuanya. Itu jaminan Allah Bapak Ibu sekalian. Persoalannya kita ini kadang nggak percaya dengan jaminan Allah. Kita ngomong percaya rukun iman itu takdir, qada dan qadar, tapi nyatanya nggak percaya. Pelaksanaannya yang susah memang aplikasinya.
Jadi kesimpulan hari ini yang paling penting setelah Bapak keluar dari sini, tanda Bapak ridho adalah Bapak syukur. Tandanya orang syukur gembira. Kalau sampai di sini sedih, cemas dan sebagainya, berarti sampai itu enggak ridho. Sakit, ngeluh aja. Masya Allah, maka ngeluhnya itu dengan kawannya. Sampai sama saja melaporkan ketentuan Allah kepada makhluk yang lain. Ya kan lucu gitu. Semua atas kehendak dan kekuasaan Allah. Pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad paman-pamannya tidak Islam, bisa nggak Allah ngasih hidayah? Ya bisa, gampang sekali. Abu Jahal, Abu Lahab jadikan Islam, gampang menurut Allah, tapi Allah punya kehendak lain. Makanya kita harus yakin bahwa kita memang ada dulu zaman Sayyidina Ali itu kan ada. Kalau golongan Mu'tazilah kebanyakan berpikirnya adalah bahwa manusia itu punya upaya, punya daya. Wah, itu bahaya. Iman kita tetap khairi wa syarrihi minallah. Semua kebaikan dan keburukan itu sebenarnya yakini dari Allah. Cuma nerangkan tuh kadang susah. Masa Allah nyuruh maling, Allah kan enggak gitu. Nah, jadi persoalan tuh ketika kita tidak paham dengan ini, makanya susahnya dalam memberikan keterangan tentang qadar itu. Artinya begini aja, sudahlah, kalau sampai nggak sanggup mikir, nggak usah mikir. Yang penting syariat jalankan, sudah. Surga neraka itu nggak penting lagi, nggak penting. Karena apa? Ketika sampean sholat Allahu Akbar pengen surga, berarti sampean itu yang sampean harapkan siapa? Makhluk. Surga itu makhluk, neraka itu masih makhluk. Definisi makhluk adalah semua ciptaan Allah lah ya. Kenapa kita nggak berharap kepada yang mencipta? Kenapa kita masih ngomong surga neraka? Akhirnya tegang sampean. Cuma gini, contoh ya, yang sederhana aja. Indonesia main sepak bola. Itu di otak kita sudah tahu yang menang atau yang kalah, Allah sudah tahu. Sampean berdoa aja, kalau saya lebih baik ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau Indonesia kalah itu yang terbaik, mau Indonesia menang itu yang terbaik, kan beres. Tapi dampaknya tuh sampean nggak tegang kan? Padahal itu yang benar. Yang benar sudah ada ketentuannya. Lah ini enggak. Sampean berdoa, ya Allah semoga Indonesia menang ya Allah. Ternyata nggak menang, sampai nyalahkan Allah. Wah, doa saya nggak kabul. Kan lucu. Kan lucu itu. Artinya apa? Semua sudah di atas ketentuan Allah. Jadi dalam kitab Hikam itu jelas Ibnu Athaillah itu bahwa doa itu kabul bukan karena doa kita, Bapak sekalian. Doa itu kabul karena fadlnya Allah, karena karunia-Nya Allah. Allah itu nggak bisa didikte. Allah itu maha kuasa. Jadi terserah Allah. Ya kebetulan dikabulkan, kebetulan diberi, itu terserah Allah. Jadi kita berdoa itu hakikatnya adalah bahwa kita perlu sama Allah. Kita ini tidak berdaya. Berdoa saja itu sudah takdir yang baik dan dapat pahala. Sudah beres. Misalkan untuk Robbana itu sampai mikir nanti ke neraka atau setegang sampai nanti mati, nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Ya sudah, ketika sampai ditakdir bisa berdoa, itu sudah karunia Allah yang luar biasa. Nah, itu Bapak sekalian ya, saya kira 7 menit sudah lewat ya. Baik, yang paling penting keluar dari sini jangan ada orang Islam yang tidak bahagia. Pilpres jangan bingung, sudah ada pemenangnya. Sampean kita jangan ikut-ikutan fitnah, ghibah macam-macam, enggak usah. Uang semua sudah ada kok. Apa ketika sampean memfitnah kemudian hasilnya akan berubah? Tidak. Sampean yang rugi jelas dosa, dicatat oleh Allah. Jaminannya siapa berbuat baik akan dicatat amal baik, dosa. Kan gampang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus sampean tanya, mungkin penasaran, pemimpin itu yang baik kayak apa gitu. Saya cuma ngomong aja. Banyak orang ngomong misalkan. Nah, ini sekedar sharing Bapak sekalian ya. Milihnya yang benar gimana gitu. Oke, sampean ngomong track record. Kadang ngomong track record. Pertanyaan saya, track record misalkan ini ada Pak Rusdi. Pak Rusdi hari ini baik. Mohon maaf Pak Rusdi ya. Kita nggak tahu loh, dia su'ul khotimah atau husnul khotimah. Yang tahu siapa? Allah. Makanya kalau saya pribadi
Ya kalau saya sih lebih baik kita istiqoroh. Nanti kalau di akhirat saya ditanya malaikat, kenapa kamu milih paslon nomor 4 misalkan? Ya Allah, saya sudah tanya engkau dan saya yakin saya milih ini. Jadi nggak disalahkan lagi. Itu kalau saya amannya gitu. Nah, tapi terserah Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, pemenangnya itu sudah ada. Sampean aja mesti bingung kenapa orang senang sama ini, senang sama itu. Makanya ada pepatah yang mengatakan, kalau pengen tahu kebaikan saya, tanya yang senang sama saya. Pengen tahu keburukan saya, tanya yang benci sama saya. Beres sudah. Itu mesti lengkap mesti. Jadi nggak usah terlalu mempersoalkan komentar orang. Yang senang tetap senang, nggak peduli. Yang nggak senang tuh tetap benci. Terus datangnya senang sama benci dari mana? Ya dari Allah. Mosok dari siapa kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung baik di dunia dan akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.